Lo pikir yang jago ML cuma bocil-bocil nolep? Wah, siap-siap mind blown bro. Karena hari ini kita bakal bahas kisah viral kakek umur 70 tahun yang main Mobile Legends lebih jago dari kamu yang tiap hari push rank tapi nggak naik-naik. Selamat datang lagi di Santuy Story, tempat dimana cerita absurd, yang kocak, unik, dan kadang bikin kita mikir. Dibahas dengan gaya santuy tapi nempel di kepala. Halo, warga santuy. Pernah nggak sih kalian lagi main Mobile Legends, niat push rank, tiba-tiba lawan kalian ada yang namanya kakek tua imba. Terus kalian mikir, paling bocah nyamar jadi tua. Pas match dimulai, musuhnya beneran. Kakek umur 70 tahun. Dan dia jago banget bro, bikin satu tim auto surrender sambil nangis-nangis kecil. Cerita kali ini dijamin bikin kalian ngakak, kagum, dan mungkin minder dikit. Karena yang jago bukan bocil, tapi justru seorang pensiunan yang sehari-hari ngopi, nyabit rumput, tapi sekarang jadi Raja War di Land of Dawn. Namanya Pak Slamet, umur 70 tahun, tinggal di Jogja. Dulunya kerja sebagai guru matematika, sekarang udah pensiun. Biasanya aktivitas beliau cuma nyiram bunga, nonton TVRI, sama main catur sama temen-temennya. Suatu hari, cucunya main ML di ruang tamu. Pak Slamet penasaran, nanya, "Itu game apa cu?" "Mobile Legends kek, seru loh, mau coba?" Dan kalian tahu, Pak Slamet jawab, "Ya udah, kakek coba." Awalnya cucunya pikir cuma buat lucu-lucuan, tapi setelah diajarin hero-hero dasar kayak Layla sama Zilong, Pak Slamet malah ketagihan. Kakek seneng game ini, mirip main catur, tapi rame dan bisa ulti. 2 minggu kemudian, Pak Slamet udah ngerti role, build item, bahkan ngerti meta. Dia main tiap sore pakai tablet, duduk di teras rumah sambil minum teh. Hero favoritnya, Aldous dan Nana. Aldous itu seperti pukulan maut, sekali tonjok, musuh pingsan. Nana itu nakal, tapi efektif. Suatu hari, dia main bareng cucunya di mode ranked. Dan hasilnya, Pak Slamet MVP pakai Aldous. Cucunya shock, temen cucunya shock, bahkan musuhnya shock. "Bang, itu yang main siapa?" "Kakek gue." "Lah serius? Lah, kok kalah sih kita?" Mulai dari situ, akun kakek mulai viral. Namanya @kakektuaimba. Orang-orang pada follow dia di TikTok karena kontennya absurd tapi satisfying. Kakek sambil ngunyah kerupuk tapi savage. Kakek sambil ngobrol sama tetangga, tapi turret musuh abis. Akun TikToknya tembus 1 juta followers dalam 2 bulan. Kenapa? Karena beda dari streamer lainnya. Pertama, nggak ada bacot toksik. Kalau kalah ya main lagi, hidup jangan baperan, kata kakek. Kedua, nggak pernah AFK. Zaman dulu main bola juga lari terus, masa ini diem. Ketiga, sering kasih tips strategis. Kalau lihat musuh rame, jangan maju. Itu namanya ngundang kematian. Dia pernah diajak collab sama pro player. Ada yang ngajak mabar, malah dibantai. Komentar netizen, "Wah, kakek ini cheatnya pengalaman hidup." Bahkan ada yang bilang, kalau semua kakek di Indonesia kayak gini, bocil-bocil pasti pensiun dari ranked. Gak cuma viral, Pak Slamet juga diundang ke turnamen komunitas di Jakarta. Dia datang pakai batik, celana kain, dan headset gaming RGB. Bukan cuma tampil, tapi juga menang. Tim lawan sampai malu sendiri. Kalah sama kakek. Kayaknya gue harus reevaluasi hidup gue deh. Tapi buat Pak Slamet, bukan soal menang kalah. Main game itu buat seneng, buat jaga pikiran tetap aktif. Jadi tua bukan berarti berhenti belajar. Anak muda langsung auto malu dan termotivasi. Karena kakek-kakek aja bisa belajar game baru dan jago. Masa lo cuma bisa nyalahin sinyal? Dari cerita Pak Slamet kita belajar skill bisa dilatih, umur cuma angka, dan semangat itu abadi. Jadi, buat kalian yang suka nyalahin tim, ngambek atau AFK karena dikit-dikit kalah, ingatlah Pak Slamet, yang walaupun rambutnya udah putih, tapi map awareness-nya lebih terang dari masa depan mantan kalian. Kalau suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan share ke kakek kalian ya. Siapa tahu, next savage dari keluarga kalian. Tenang gengs, kalian jangan minder dulu. Ini ceritanya cuma fiksi kok. Semoga bisa menyemangati kalian ya, para epic abadi.
Siapa tahu setelah kalian dengar cerita ini, kalian para epic abadi bisa terpacu nggak jadi dark system lagi. Hehe. Sampai jumpa di cerita santuy berikutnya bareng gue di channel Santuy Story. Bye-bye.